Tadi HP-nya jatuh makanya mati sendiri tadi kameranya ya. Oke, saya kenalin sama uang Jepang minasang. Uang Jepang itu seperti apa ya, mulai dari yang koin sampai yang lembaran. Dan uang Jepang itu satuannya dari 1 yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen, 500 yen, 1000 yen, 1 mang. Ya, paling kecil 1 yen, paling besar 1 mang atau 1 juta rupiah. Nih, mulai dari mana nih? Recehan dulu ya. Dari recehan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 jenis. Yang pertama, uang Jepang yang pertama adalah 1 yen. 1 yen. Nih. Mana ya? Gini, kelihatan enggak minasang? Ini nih, kelihatan enggak? Ini nih 1 yen. Tuh kelihatan ya. 1 yen. Kemudian di atas 1 yen ada 5 yen. Ini nih yang dulu saya tuh ngelihat persis kayak gini, dulu ditemuin di bantaran Sungai Bengawan Solo dekat rumah saya, kayak gini ya. Cuman dia dulu seingat saya kotak ya, bukan lingkaran. Nih bulat di tengah nih, bolongannya nih dulu kotak. Terus buat pernik-pernikan, buat aksesoris, kalung gitu kan, dulu dijual tuh barang antik gitu katanya. Nih 5 yen. Setelah 5 yen di atasnya ada 10 yen. Ini ya, 10 yen. 10 yen. Kelihatan ya bener ya? Kelihatan enggak ya? Setelah 10 yen ada 50 yen. Ya. Setelah 50 yen ada 100 yen. Ini 100 yen. Nah, yang terakhir, yang paling besar untuk kalangan recehan itu adalah 500 yen minasang. Ini 500 yen yang baru ya. Kalau yang lama itu dia kayak double. Jadi ada ini sama di dalamnya ada uang lagi bulat gitu. Mungkin pernah tahu ya yang uang-uang kuno itu loh, ya kayak gitu. Jadi dalamnya ada lagi. Ini ya. Itu yang paling besar. Yang paling kecil adalah 1 yen. Oke, ini minasang. Saya punya banyak. Nih, mana tadi? Saya punya ini 1 yen semua. Ini kalau dikumpulin paling mentok berapa? 1000 mungkin ya. 100.000 rupiah berarti kalau 1000 yen. Kemudian ada uang lembaran. Ada 2 tingkatan. 1000 yen sama 1 mang. 1000 yen. Mulai dari 1000-an ya. Ini 1000 yen. Ini uang yang baru ya minasang. Uang lamanya ada nggak ya? Sebentar saya cariin. Kayaknya ada tadi. Uang 1000 yang lama, versi lama. Oh, ada minasang, ada. Ini nih. Uang 1000 yen yang versi lama. Ini ya. Tuh. Ini yang versi lama. Yang versi baru uang 1000 yen ya. Ini nih. Ini uang 1000 yen. Ini kalau dirupiahin itu 100.000. Kemudian ada uang 1 mang. 1 mang ini kalau dirupiahin harganya 1 juta rupiah. Jadi 1 juta tuh 1 lembar ini. Simpel kan, 1 juta ini.
Kalau ini 100 ribuan. Jadi, dan kebanyakan orang Jepang sekarang jarang banget ya yang pakai cashless, pakai cash. Pasti orang-orang Jepang tuh pasti cashless. Dia uangnya disimpan di ATM, di kartu debit kayak gitu-gituan. Jarang yang banyak. Makanya ada kasus kan dulu baru-baru ini ya, baru berapa bulan, 2 bulanan yang ini loh kasus nyopet, istilahnya nyopet, ngambil dompetnya orang Jepang ya kan, dikira tuh bawa uang banyak, 60 yen yang ada di dalam dompetnya, semuanya itu kartu, di dalam kartu semua uang, dan dia nggak bisa ngambil, cuman 60 yen itu jadi kasus, jadi masalah besar. Emang kayak gitu orang Jepang, udah jarang banget yang bawa cash itu, rata-rata cashless. Saldo ya, ini uang Jepang menasang. Jadi misal nanti kan saya nih rencana pulang ke Indonesia nanti, ini bakal saya bikin aksesoris buat apa ya, oleh-oleh mainan lah, buat oleh-oleh. Nanti dikasih ini apa, tali buat gelangan, bisa kalung kayak gitu, lucu nanti. Rencana gitu sih, saking banyaknya loh, banyak banget. Jadi gitu menasang uang Jepang. Dulu saya cuman bisa lihat di internet, uang Jepang tuh kayak gimana ya, kayak impian saya tuh bisa nggak ya nanti ke situ megang uang Jepang yang asli. Sekarang megang uang Jepang yang asli, alhamdulillah. Itu yang udah tahu kan sekarang uang Jepang tuh kayak gimana. Uang Jepang yang dulunya mungkin lihatnya di jual beli barang kuno, barang antik, klasik, penuaan Belanda, padahal itu uang Jepang. Sekarang udah tahu kan yang sebenarnya uang Jepang tuh gimana dan ada berapa aja jenisnya. Iya menasang. Di Jepang ini uang 1 yen itu dihargai, masih berharga, masih sah untuk transaksi, masih bisa dipakai uang 1 yen ya. Jadi waktu kita beli belanja, misalnya kita belanja, setelah selesai belanja di kasir kita bayar, data keluar uang kembaliannya, terus uang 1 yen kembaliannya ketinggalan di kasir, itu pasti bakal dikejar sama petugasnya buat ini apa namanya, ngasih ini kalau uangnya lo ketinggalan. Dan itu saya alami sendiri. Saya itu cuman berapa ya, kembalian 10 yen apa 15 yen, pokok sedikit banget, 15 yenan itu aja loh saya dikejar sampai di parkiran. Wasuricata ya. Masih berharga ya Pak. Kalau di Indonesia uang 100 rupiah, 100 rupiah, jangan 100 rupiah lah, 500 rupiah tuh masih kepake nggak menasang sekarang? Sampai sekarang masih kepake nggak? Mungkin kalau jajanan masih ada apa enggak ya? Kalau 500an nggak ada ya mungkin di Indo tuh, minimal paling 1000 ya, kayak ciki kayak gitu. Masih 1000 ya minimal sekarang. Kalau saya waktu SD, waktu masih kecil itu uang 500 tuh bisa beli banyak sih. 500 tuh udah dapat banyak. Sekarang 500 kayaknya udah nggak ada jajan yang harga 500. Permen aja 500 sekarang dapat 2 paling 2 biji gitu. Dulu waktu masih kecil lah, permen 500 dapat 10.
Oh ya Minasang, siapa tahu ada ide-ide konten Minasang, bisa di komentar ya. Kak bikin ini, Kak bikin video ini, coba Kak, katanya ada berita tentang tempat-tempat terbaru, tempat-tempat ngetren di Jepang apa gitu. Nanti coba saya juga bakal bikin konten gitu. Biar ini sih nggak monoton video di YouTube ini. Saya bikin video di YouTube ini juga buat hiburan ya, buat hiburan dalam artian tuh sambil ngasih tahu gitu loh. Saya ngerasain sendiri soalnya dulu waktu saya belum ke Jepang, dan saya tuh waktu SMA kan udah ada Jepang-Jepangan ya. Sekolah SMA saya itu kan ada wajib bahasa Jepang dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu ada wajib bahasa Jepang. Saya waktu SMA udah kepikiran, bahasa Jepang kayaknya seru deh gitu kan. Bisa nggak ya nanti suatu saat saya ke Jepang gitu kan. Mikir gitu saya. Dan tapi saya paling bandel kayak waktu pelajaran juga tidur gitu, nilai juga jelek kayak gitu. Makanya nggak ada harapan ke Jepang, kayak emang bisa SDM kayak gini ke Jepang gitu. Ternyata alhamdulillah rezeki juga ke Jepang kayak gitu. Dulu masih ingat waktu SMA ngikutin ini nih, video YouTube-nya Bang Neo Japan. Pasti tahu kan Bang Neo Japan yang dulu magang terus nikah sama orang Jepang, sama Nihong Jin itu orang Jepang. Nihong Jin orang Jepang. Indonesia Jin orang Indonesia. Jin itu orang ya, bukan jin setan, bukan. Jin itu orang. Bang Neo Japan itu dulu waktu subscribernya masih 2000 kalau nggak salah. Saya tuh ngikutin udah lama banget waktu magang ngevlog di perusahaan. Dia kan juga magang yang saya ikutin sekarang programnya. Bang Neo Japan itu IM Japan, jalur pemerintah. Nah sekarang saya juga ikut. Ternyata dulu bener omongan saya, suatu saat saya bakal bisa kayak Bang Neo Japan, berangkat ke Jepang gitu kan. Ternyata ya makasih Bang Neo Japan, dan terima kasih banget udah memotivasi ya kan. Dulu kan Bang Neo Japan katanya kan pasti bisa ke Jepang, dan lewat jalur pemerintah. Alhamdulillah lolos. Sama aja sih, cuman beda prosesnya aja. Hari ini hari Jumat, besok Sabtu, Minggu, libur 2 hari. Enak tuh buat istirahat setelah semingguan capek kerja ya kan. Oh ya Minasang, di Jepang ini sebenarnya kalau memang ada niatan untuk ke Jepang, itu sebenarnya untuk akhir-akhir waktu ini banyak banget dan gede banget peluangnya buat bisa ke Jepang. Karena apa? Sekarang Minasang, di YouTube, di internet itu banyak sekali referensi belajar bahasa Jepang otodidak, belajar bahasa Jepang dasar, level dasar, itu banyak banget. Dan kalau misal susah otodidak, sekarang pun banyak tempat buat kita bisa disalurin atau penyalur untuk ke Jepang. Namanya itu LPK, Lembaga Penyaluran Ketenagakerjaan. Dia ngomongnya sih LPK, intinya LPK. Coba di searching tuh LPK itu apa.
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, banyak banget RPK sekarang. Jadi buat yang pengen ke Jepang tuh bisa lewat RPK. Sistemnya kita masuk ke RPK, kita belajar di tempat di situ buat belajar bahasa Jepang, sikap-sikap dan disiplin orang Jepang, kemudian belajar wawancara ya, tentunya wawancara buat nanti diwawancara sama direktur Jepang, Sacho namanya, direktur tuh Sacho, nanti diwawancara sama Sacho ya kan, pelatihan wawancara, pelatihan gitu. Mungkin kalau yang lewat jalur pemerintah itu ada fisiknya, ada latihan fisik kayak gitu, lari, push up, sit up kayak gitu-gituan lah. Setelah ditempa kayak gitu, kalian bakal disodorin ke pihak perusahaan buat wawancara. Nah, itu jalurnya. Wawancara kalau diterima sama perusahaan, ya udah tunggu aja COE-nya. Kalau COE udah turun, silakan, udah siapin semua buat berangkat ke Jepang. COE turun itu biasanya rata-rata sebulanan langsung berangkat, jarak sebulan berangkat, jarak seminggu 2 minggu itu berangkat. Ada yang 2 bulan juga ada, nggak tentu ya, masing-masing. Visa di Jepang itu banyak sebenarnya. Visa magang, visa Tokutegino, visa engineer atau engineering, visa Ryugakusei, visa Gijinkoku, banyak banget. Tinggal pilih minasang sesuai kapasitas minasang masing-masing. Misal saya S1 teknik sipil, itu berarti kesempatan minasang buat kerja ke Jepang bisa engineering, teknik sipil. Tinggal minasang belajar bahasa Jepang ya kan, bahasa Jepang, nanti ambil apa namanya, sertifikat bahasa Jepang level 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Terus kalian cari job, ya udah cari job yang kerjaannya tuh bisa menerima engineer. Kalau pengen kerja visa Gijinkoku, minasang harus ini ya, apa namanya, harus ada minimal itu level bahasanya paling enggak N3 lah, N3 kayak gitu. Terus ada beberapa persyaratan juga. Gijinkoku setahu saya itu, setelah baca-baca artikel, Gijinkoku dia udah bukan kayak anak magang yang apa-apa tuh kayak dikasih makan tuh dikasih minum, dikasih ini minum, ini makan, itu beda. Gijinkoku itu udah mandiri, apa-apa ngurus sendiri, cari apartemen, datang ke Jepang cari apartemen sendiri, bayar listrik, ngurus air, ngurus KTP, Zeryukado itu KTP Jepang, itu juga ngurus sendiri, kelurahan gitu, kecamatan kayak gitu. Beda sama anak magang yang biasanya tuh kalau nggak Kaisa yang ngurus ya TSK, PHTSK. Anak TG, Tokutegino itu juga biasanya diurusin, kalau nggak Kaisa ya TSK-nya. Jadi seperti itu ya minasang, jalur ke Jepang. Kalau Ryugakusei itu kan mahasiswa ya, jadi kita kuliah ke Jepang. Sekarang banyak yang kuliah ke Jepang tuh anak-anak Indonesia, dari dulu juga banyak sih. Namanya Ryugakusei mahasiswa. Kalau Gakusei itu siswa, kalau Kokosei itu namanya siswa SMA. Kalau
Shugakuse itu siswa SMP. Kalau Shogakuse itu namanya siswa SD itu ya. Kemudian untuk level bahasa Jepang juga beragam ya Minasang. Ada level 4, yang paling dasar itu level 5, kemudian naik level 4, level 3, level 21 gitu. Dan kalau Minasang mau kesini lewat jalur TG, minimal paling tidak itu pakai level 4 itu baru bisa. Kalau level 5 tuh kurang, kayaknya nggak ada deh yang dari mana level 5 kayaknya ya. Contoh nih, dari Jepang level 5, misalnya kita ngomong tunggu sebentar gitu kan, tuh kita ngomongnya machimasu ne gitu kan, tunggu sebentar ya gitu. Nanti naik level 4, mati kudasai ne gitu kan, tolong tunggu sebentar. Nanti naik lagi level 3, soso machi kudasai gitu. Naik terus beda, setiap level tuh beda. Jadi ayo tuh belajarnya juga bertahap, dari level 5, 4, 3, 2, 1. Kalau saya nggak pakai level ya, soalnya nggak level. Bercanda ya Minasang. Mungkin sampai sini aja ya videonya ya Minasang. Ini juga udah sedikit, udah cukup malam ya, jam 11 malam. Jadi videonya sampai di sini aja. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Saya doakan yang nonton video ini, yang ngikutin channel ini, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, ya kan, kelancaran rezeki, dan mudah-mudahan segala keinginannya tercapai. Dan jangan lupa ya Minasang, kalau setelah nonton video ini di komen, jadi minta tolong kasihlah ide-ide yang tentang Jepang, kayak maksudnya apa gitu, biar saya tuh bisa ngonten. Saya juga nggak tahu ya mau ngonten apa, orang kontennya cuman makan ngobrol gini. Kalau ada requestan di komen kan jadi bisa ngembangin gitulah. Toh juga saya kan kontennya tentang Jepang, jadi insya Allah bisa lah. Kalau waktu libur, Kak coba ini Kak, ke stasiunnya Jepang tuh kayak gimana, kemudian coba main ke ini gitu. Jadi saya bisa bikin konten yang luas, yang banyak gitu. Itu juga bakalan bisa dilakuin kalau ada support dari Minasang gitu. Ini juga konten baru, saya baru di Jepang ini, maksudnya bikin YouTube gitu, nyoba gitu bikin YouTube gitu ya Minasang. Ya kalau mau subscribe, di subscribe. Terima kasih kalau udah subscribe. Kemudian komen ya Minasang, harap komen, Kak bikin ini gitu. Atau Kak ikan di Jepang tuh kayak gimana, misal kalau mancing di Jepang tuh gimana, boleh nggak mancing di Jepang kayak gitu. Nih buat yang penasaran, ikan di Jepang itu gede-gede banget. Dan kalau orang nggak tahu, belum pernah ngerti ikan Jepang kayak gimana, nanti saya bikinin video di ikan Jepang. Bagi pemancing tuh seneng banget, ikannya gede-gede banget, gak bohong. Nanti saya kasih bukti, oke? Ya udah Minasang, terima kasih banyak yang udah nonton sampai detik ini, sampai video selesai. Dan tolong mohon supportnya ya Minasang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Otsukare sama desta.